Yang A. Komponen layanan bimbingan dan konseling. 1. Layanan dasar. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan layanan ini antara lain adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, dan bimbingan dengan menggunakan media. Yang 2, layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan pemintaan dan perencanaan individu adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan perencanaan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Strategi yang digunakan dalam layanan ini antara lain bimbingan klasikal, konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan strategi lainnya. Yang ketiga, layanan responsil. Layanan responsil adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik di suatu pendidikan yang memiliki kebutuhan dan permasalahan yang memerlukan bantuan dengan segala strategi pelaksanaan layanan ini, antara lain konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan strategi lainnya. Yang 4, dukungan sistem. Sistem A merupakan komponen layanan, kegiatan manajemen dan administrasi serta pengembangan keprofesional guru bimbingan dan konseling. Komponen ini merupakan bagian yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di suatu pendidikan. Materi yang poin B yaitu strategi layanan bimbingan dan konseling. Poin pertama ada strategi untuk layanan dasar, bimbingan dan konseling. 1. Ada bimbingan klasikal. Layanan dasar diperuntukkan untuk bagi siswa. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa di kelas. Yang kedua, bimbingan kelompok. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada para siswa melalui kelompok-kelompok kecil 5 hingga 10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat dari para siswa. Yang ketiga ada berkolaborasi dengan guru mapel atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa, baik itu seperti kehadiran, prestasi belajar, dan juga kepribadiannya, untuk membantu memecahkan masalah siswa dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mapel. Yang keempat ada berkolaborasi dengan orang tua. Kerjasama ini penting dilakukan terhadap siswa, tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Materi selanjutnya yaitu strategi layanan responsif. Yang pertama yaitu konsultasi. Konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. Yang kedua yaitu konseling individual atau kelompok. Pemberian layanan konseling ini ditujukan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan-hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga yaitu referral atau rujukan atau alihan tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah klien, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalihkan tangan klien kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, atau kepolisian. Yang keempat yaitu bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan siswa terhadap siswa lainnya. Siswa yang menjadi bimbingan atau pembinaan oleh konselor. Materi yang ketiga yaitu strategi pelayanan perencanaan individual. Yang pertama yaitu pengembangan profesional, yang dimana konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui yang pertama yaitu in-service training. Yang kedua yaitu aktif dalam organisasi profesi. Yang ketiga yaitu aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop atau lokakarya.
Yang keempat yaitu melanjutkan studi program yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Kemudian yang kedua yaitu pemberian konsultasi dan berkolaborasi, yaitu konselor perlu melakukan konsultasi dan berkolaborasi dengan guru, orang tua, staf sekolah lainnya, dan pihak institusi di luar sekolah seperti pemerintah dan swasta untuk memperoleh informasi serta umpan balik tentang menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa, melakukan reveal, serta meningkatkan kualitas program bimbingan konseling. Materi selanjutnya yaitu strategi dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan profesional. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan melalui yang pertama, in-service training. Yang kedua, aktif dalam organisasi profesi. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop. Yang keempat, melanjutkan studi program ke yang lebih tinggi. Yang kedua, pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Konselor perlu melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan guru, orang tua, staf sekolah lainnya, dan pihak institusi di luar sekolah seperti pemerintah dan swasta untuk memperoleh informasi serta umpan balik tentang layanan bantuan yang diberikan kepada para siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa, melakukan referral, serta meningkatkan kualitas program bimbingan konseling. Audio Jungle.